Jika seseorang seumur hidupnya tak pernah berhasil menyelesaikan satu hal pun, sebenarnya itu bukan karena takdir menertawakannya, juga bukan karena otaknya kurang cerdas, melainkan karena lingkungan dan kelas sosial tempat ia berada memang tidak menyediakan kondisinya untuk berhasil. Hari ini kita bahas cara keluar dari kebuntuan kelas bawah. Kesedihan terbesar orang-orang kelas bawah bukanlah kurangnya wawasan atau sumber daya, melainkan mereka bahkan tak punya waktu untuk berhenti dan berpikir. Perbedaan terbesar antara manusia dan hewan adalah kemampuan untuk berpikir. Tetapi ketika seseorang bahkan sulit memenuhi kebutuhan dasar, ia tak mungkin memikirkan makna hidup. Banyak orang kelas bawah sehari-harinya berkutat pada mau makan apa hari ini, di mana sayuran lebih murah, bagaimana menghemat beberapa rupiah. Masalah-masalah sepele untuk bertahan hidup itu menghabiskan semua energi mereka. Bukan karena mereka tak mau berpikir, melainkan tekanan hidup membuat mereka tak bisa berpikir. Seseorang yang belum pernah melihat dunia luas, bagaimana mungkin membentuk sistem nilai yang utuh? Wawasan mereka seringkali terbatas pada lingkup sempit di depan mata. Di balik fenomena ini, ada campur tangan modal, sengaja atau tidak, yang membuat orang kelas bawah sibuk dengan persaingan internal yang merugikan evolusi, terus kelelahan bekerja, sehingga kesempatan untuk meningkatkan diri direnggut dari mereka. Banyak orang bilang menanggung kesusahan saja tidak akan membuatmu sukses. Sebenarnya pernyataan itu hanya benar separuhnya. Memang, menanggung susah bisa mengubah nasib. Tetapi orang-orang kelas atas diam-diam mengubah definisi menderita. Mereka membatasi pengertian itu pada kerja fisik, mengangkat bata, kerja 9/5. Memang itu susah, tapi itu adalah tingkat kesusahan yang paling dasar. Kesusahan yang benar-benar bisa mengubah nasib, itulah yang tak pernah diberitahukan kepadamu. Kesusahan berpikir mandiri, menghabiskan energi otak yang besar, dan ini lebih melelahkan daripada kerja fisik. Kesusahan disiplin, menahan keinginan, melawan godaan, mempertahankan fokus dan konsistensi jangka panjang. Kesusahan, kesepian, berjalan sendirian di jalan yang tak dipahami orang lain, menahan sepi dan keraguan. Kesusahan harga diri, mau menundukkan ego demi tujuan jangka panjang. Kebanyakan orang memahami menderita hanya di permukaan. Mereka mati-matian berusaha di level rendah, seperti keledai yang ditutup mata sambil diputar di atas batu giling. Terlihat sibuk, tapi sebenarnya berputar di tempat. Kebohongan paling kejam di dunia adalah membungkus penderitaan orang bawah sebagai kisah inspiratif untuk menidurkan dan menipu mereka. Kemiskinan itu kemiskinan, itu tak layak dimaniskan. Esensi dari menderita bukanlah sekadar menanggung kemiskinan, melainkan kemampuan untuk fokus jangka panjang demi sebuah tujuan. Menderita yang benar-benar bisa mengubah nasib berarti rela meninggalkan sosialisasi yang tak efektif, meninggalkan hiburan yang membuang-buang waktu, meninggalkan konsumsi tanpa makna, dan tahan berada sendiri tanpa dimengerti. Itu menuntut kontrol diri yang sangat kuat, disiplin, dan kemampuan berpikir mendalam. Perhatikan baik-baik orang-orang yang sukses merintis dari nol. Kamu akan menemukan bahwa mereka sanggup menanggung lebih banyak daripada orang biasa. Bukan hanya saat memulai usaha, tetapi bahkan setelah sukses, mereka tetap rajin dan fokus. Mereka tahan kesepian yang tak tertahankan oleh kebanyakan orang. Punya cita-cita besar dan daya eksekusi yang kuat. Itu memang kerasnya realitas. Orang kaya tidak hanya lebih makmur secara materi, mereka juga lebih kuat secara mental. Mereka tampak lebih sabar dan lembut, tetapi sesungguhnya itu karena mereka memiliki kebebasan memilih. Catatan khusus untuk kaum muda dari keluarga kelas bawah: jangan sepenuhnya mengikuti nasihat orang tua. Wawasan mereka dibatasi oleh pengalaman hidup mereka sendiri. Jika kamu terus menapaki jejak mereka, paling banter kamu hanya akan hidup seperti mereka. Tanah tandus sulit menumbuhkan bunga yang mekar indah, tetapi kamu bisa memindahkan diri ke tanah yang lebih subur. Memecah kebuntuan yang sebenarnya membutuhkan hal-hal berikut. Pertama, redefinisi arti menderita. Alihkan energi ke hal-hal yang bisa menghasilkan efek berlipat. Kedua, buka hambatan informasi. Proaktif mendekati gagasan dan pandangan yang lebih tinggi. Ketiga, pelajari menunda kepuasan.
Korbankan keuntungan jangka pendek demi tujuan jangka panjang. Keempat, bentuk kebiasaan berpikir mendalam. Jangan ikat-ikatan tanpa berpikir sendiri. Jalan mengubah nasib tidak pernah mudah, tetapi arah itu lebih penting daripada sekadar kerja keras. Kenali mana penderitaan yang benar-benar bernilai. Gunakan waktu dan tenaga pada titik-titik paling berdampak. Barulah kamu bisa melintasi batas kelas. Ingat, kamu bukan sedang menanggung penderitaan tanpa arti. Kamu sedang menimbun kekuatan demi kebebasan di masa depan.